Halo, langsung aja yuk kita ngobrolin bab 11 dari sumber Anda, buku Filosofi Sukses Napoleon Hill. Fokusnya menarik banget nih. Iya, tentang belajar dari kesulitan dan kekalahan ya. Betul. Ada satu ide di sini yang mungkin agak nggak biasa ya kedengarannya. Katanya setiap kemunduran itu sebenarnya nyimpen potensi untung atau manfaat gitu ya. Nah iya, jadi yang mau kita coba gali bareng di pembahasan ini tuh, gimana caranya biar kekalahan itu jadi batu loncatan buat Anda, bukan malah jadi akhir segalanya. Oke, kita bedah langsung ya. Ada kalimat kunci di bab ini yang, wah lumayan bikin mikir ulang nih. Yang mana tuh? Setiap kesulitan membawa serta benih manfaat yang setara atau lebih besar. Agak beda ya dari cara pandang kita biasanya. Iya sih, seringnya kan kalau kita kalah atau kena masalah rasanya ya udah negatif aja gitu. Nggak kepikiran ada benih manfaat. Nah ini uniknya pemikiran Hill di sini. Dia ngebedain banget loh antara kekalahan sementara sama kegagalan. Oh, ada bedanya ya? Ada. Menurut Hill, Anda itu baru beneran gagal kalau Anda udah nerima kekalahan itu. Udah angkat tangan gitu. Titik. Oke. Tapi kalau cuma kesulitan atau kemunduran sesaat itu dianggap cara alamiah buat ngasih kita pelajaran, bikin rendah hati, nambah kebijaksanaan. Kayak dipaksa belajar gitu ya? Betul. Ingat nggak kutipan Emerson yang ada di sumber Anda? Kekuatan kita tumbuh dari kelemahan kita. Justru karena kalah, kita jadi ya mau nggak mau harus refleksi diri, ngasah kemampuan lagi. Wah, iya ya. Jadi keinget analogi sungai kehidupan yang disebut di buku itu. Gimana pikiran kita, positif atau negatif, seolah-olah nempatin kita di arus yang beda. Contoh si Milo J. Jones itu juga luar biasa sih. Dari lumpuh total, malah bisa bangun kerajaan sosis jutaan dolar. Bener-bener titik balik ya itu. Betul. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi ya, buku ini sebenarnya ngasih lihat beberapa hadiah tersembunyi dari kekalahan itu. Oh ya? Apa aja tuh? Pertama, kekalahan itu bisa jadi pemicu buat kita benar-benar ngecek diri sendiri. Nemuin titik lemah yang mungkin selama ini nggak kelihatan. Introspeksi mendalam gitu ya? Iya. Kedua, ini bisa jadi ujian buat kemauan kita. Kita lihat ini sebagai tantangan buat jadi lebih kuat atau malah sinyal buat nyerah aja. Pilihan sikap ya. Terus, menariknya lagi nih. Kadang kekalahan bisa membebaskan kita dari hubungan atau situasi yang sebenarnya nggak sehat buat kita. Wah, bisa gitu ya? Kayak blessing in disguise. Bisa jadi. Dan yang nggak kalah penting, seringkali dari situ muncul kekuatan spiritual atau potensi kreatif yang selama ini nggak kita sadari. Terpendam gitu. Contohnya ada. Buku ini nyebutin seniman, jenius, bahkan Lincoln. Mereka nemuin kekuatan besar justru setelah ngalamin tragedi. Tapi ada catatannya nih. Apa tuh catatannya? Benih manfaat itu nggak otomatis tumbuh. Anda harus sadar ada benih itu, terus dirawat, dipupuk, dikembangin lewat tujuan yang jelas dan aksi nyata. Nggak bisa cuma diam aja. Jadi kekalahan itu kayak ujian karakter sejati ya. Bisa kelihatan mana yang cuma gengsi sesaat, mana yang beneran keyakinan diri yang kokoh dari dalam. Tepat. Sikap mental kita pas ngehadepinya jadi penentu banget ya, hasil akhirnya mau gimana. Tapi kan susah ya, pas lagi sakit-sakitnya kalah, kok disuruh nyari benih manfaat. Nah, itu dia tantangannya. Sumber ini nggak ngasih langkah persisnya sih, tapi penekanannya lebih ke perubahan cara pandang. Perubahan mindset ya. Iya, mindset fundamental. Kuncinya itu di kesadaran bahwa kekalahan itu sementara dan selalu ada potensi manfaat di baliknya. Oke, jadi pegang prinsip itu dulu ya. Betul. Dengan megang prinsip itu, kita jadi lebih terbuka buat nyari manfaatnya, bahkan pas masih kerasa sakit. Bukan berarti nyangkal rasa sakitnya ya, tapi nolak buat berhenti di situ aja. Aktif nyari pelajarannya. Dan afirmasi yang tadi disebut itu bisa bantu ya? Bisa jadi salah satu alat bantu buat ngelatih mindset itu. Jadi kalau dirangkum nih, beberapa poin penting dari obrolan kita soal bab 11 ini buat Anda. Oke, apa aja tuh poinnya? 1. Ingat ya, kekalahan itu cuma sementara. Kecuali Anda sendiri yang mutusin buat berhenti, nah itu baru jadi kegagalan permanen. Oke, catat. 2. Seberapapun sakitnya sebuah kemunduran, di dalamnya itu selalu ada potensi. Ada benih manfaat yang nilainya setara atau malah lebih besar. Selalu ada ya? 3. Cara Anda nyikapin, reaksi mental Anda, itu kunci buat nemuin dan numbuhin benih tadi. Sikap mental kuncinya? Dan 4.
Jangan anggap remeh. Kekalahan itu bisa jadi guru terbaik buat belajar rendah hati, bijaksana, tahan banting, dan bahkan bisa ngebuka potensi diri Anda yang selama ini tersembunyi. Wah, dalam juga ya pelajarannya. Nah, buat bantu Anda ngelatih mindset ini pas lagi sulit, buku ini ngasih afirmasi praktis nih. Yang tadi itu ya? Iya, bunyinya gini. Dalam setiap kesulitan, saya tidak mengakui kegagalan. Tidak ada kekalahan. Sebaliknya, saya mencari benih manfaat yang setara dan saya berjuang terus menuju tujuan saya, bersyukur atas pelajaran yang saya pelajari. Coba deh diulang-ulang dalam hati atau diucapin, biar nguatin Anda. Bagus tuh afirmasinya. Dan ini mungkin satu pemikiran terakhir ya buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Silahkan. Kita kan tahu ya, kesulitan itu pasti ada lah dalam hidup, nggak bisa dihindari. Nah, gimana kalau Anda mulai sekarang, secara sadar, proaktif gitu, langsung nyari benih manfaat itu begitu Anda kena kemuduran? Langsung dicari ya, nggak nunggu lama. Iya, nggak nunggu sampai lukanya sembuh dulu. Kira-kira nih, apa ya yang bakal berubah dalam perjalanan hidup Anda kalau Anda bisa ngelatih diri, ngelihat kesulitan itu bukan sebagai batu sandungan, tapi justru sebagai katalisator tersembunyi buat pertumbuhan pribadi Anda? Menarik banget pertanyaannya buat dipikirin.